Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Apa kabar anak-anak? Ya. Selamat pagi ya, semoga sehat selalu. Hari ini Bu Rini mau ngabsen dulu ya. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, Bu Rini mau absen kalian terlebih dahulu. Yang pertama ada Adel Balkis Humaira, Hadiroh. Ahmad Rafa, nggak ada, sakit ya? Ya. Alvino, sakit. Akila, Hadiroh. Arifin Ilham, Dela. Husna Farisa, Laila, sakit. Lukman Hakim, hadir. Hanif, Raffi, hadir. Naura, Sania, Sofi, Nana, Sofa, Salisa, Zahra. Oke. Berarti ada yang sakit dan ada yang hadir ya. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu bagi yang hadir dan kita doakan semoga lekas sembuh ya bagi yang sakit. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini kita akan mulai belajar tentang sistem pernapasan pada manusia ya. Jadi nanti Bu Rini akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, selamat belajar siswa-siswi yang luar biasa. Nah, mari bekerja sama, belajar keras dan saling menghormati melalui setiap kegiatan. Sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini lancar ya Mbak ya. Oke. Untuk kegiatan hari ini tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, kita akan mengenal organ pernafasan beserta fungsinya, yakni Anda nanti menjelaskan tentang organ-organ pernapasan manusia dan fungsinya bagaimana dalam menjalankan kegiatannya. Kemudian yang kedua ada solusi sederhana menjaga kesehatan, bagaimana nanti Anda akan merancang solusi sederhana yang akan digunakan untuk ya menjaga kesehatan organ tubuh kita ya. Iya, kemudian nanti akan ada hasil diskusi, nanti mempresentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, untuk selanjutnya silakan diperhatikan. Di sini ada surat Al-An'am ayat 125. Di sini Bu Rini ingin mengintegrasikan, interkoneksikan bagaimana hubungan antara IPA dan ilmu agama Islam yang kita anut, yang kita percayai hingga akhir nanti insya Allah ya. Oke, di sini ada surat Al-An'am ya. Langsung saja Bu Rini artinya. Maka siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, dia akan melapangkan dadanya, karena kita akan membahas tentang sistem pernapasan ya. Jadi nanti berkaitan dengan pernapasan dada dan pernapasan perut. Kemudian untuk menerima Islam, siapa yang dia kehendaki menjadi sesat, dia akan menjadikan dadanya sempit lagi, sesak seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Jadi ibaratnya kalau sedang mendaki, Anda kalau nanti bermain ke gunung ya, atau naik tangga, itu biasanya kalau ketika sudah sampai di atas, itu nanti akan sesek dadanya. Oke. Kemudian begitulah Allah akan melimpahkan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi insya Allah kita semua beriman ya. Nah, sehingga nanti kita akan dilapangkan dadanya. Nah, ini nanti berkaitan dengan sistem pernapasan ya pada manusia tentunya, baik itu pernapasan dada maupun pernapasan perut seperti itu.
Nah, apa sih manfaatnya mempelajari sistem pernapasan pada manusia? Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya organ pernapasan. Jadi Anda sudah diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai sistem pernapasan yang begitu lengkap ya, yang begitu rinci dan sebagainya. Nah, Anda itu biar bisa menjaga amanah yang dari Allah tadi ya. Caranya bagaimana nanti akan kita pelajari. Kemudian mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatannya serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi di harapannya ketika kita sudah belajar sistem pernapasan, kita akan mengalami kualitas hidup yang lebih baik lagi dalam menjaga sistem pernapasan. Oke. Nah, kita mulai ya. Nah, yang pertama ada orientasi peserta didik ya. Silakan bagi yang sudah membawa smartphone, Bu Rini bagikan dulu untuk LKPD-nya. Silakan nanti di lembar kerja tersebut sudah ada barcode ya. Ini sudah ada barcode. Nah, Anda bisa sambil menyekan barcode-nya tersebut. Nah, silakan. Bu Rini akan memainkan ya, memutarkan video. Nanti Anda silakan diperhatikan baik-baik videonya seperti apa dan sebagainya. Ini video 1. Tadi isinya apa, Mbak? Tentang apa ini? Tentang merokok. Bahayanya merokok ya? Ya, bahaya merokok. Nah, silakan dilihat video yang kedua. Kita masuk yang kedua, yaitu mengorganisir peserta didik. Silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan berkelompok. Oke. Di LKPD itu sudah Bu Rini bagikan terkait dengan orientasi peserta didik pada masalah. Tadi kan sudah memperhatikan videonya. Nah, silakan di situ ada lembar kosong ya. Anda diminta untuk berdasarkan video tersebut, analisislah atau amati apa yang terjadi dan buatlah pertanyaan terkait video tersebut. Ya, silakan dibuat pertanyaan terkait video tersebut. Silakan secara berdiskusi. Nah, kira-kira apa sih? Kamu penasaran apa sih tadi dengan kedua video tersebut itu kamu penasaran apa? Nah, silakan bisa ditulis di lembarnya. Oke. Sudah belum? Ya, dari dua video tadi yang Bu Rini tayangkan, apakah Anda sudah memikirkan sesuatu yang ingin Anda ketahui lebih lanjut? Sudah. Nah, silakan untuk yang kedua, yakni membimbing penyelidikan. Silakan dibuka lembar yang selanjutnya ada membimbing, mengkoordinir ya peserta didik. Nah, ini yang ini. Silakan dari yang ini. Nah, kira-kira apa sih jawaban dari pertanyaan kalian? Nah, apa sih kira-kira jawaban dari pertanyaan kalian? Anda diminta untuk berpikir ya, berpikir. Tadi Anda sudah membuat masalah apa yang ditimbulkan, yang muncul dari kedua video tersebut. Nah, sekarang coba dijawab. Nah, dijawab apa sih ya jawaban dari pertanyaan yang kalian buat tadi ya? Cukup ya? Ya. Diskusinya cukup ya? Oke. Sekarang kalau Anda tadi sudah diskusi, tadi kan Anda berarti sudah membuat pertanyaan ya terkait dua video tersebut, kemudian sudah memberikan jawaban. Kira-kira jawabannya apa ya? Nah, atau hipotesis. Nah, sekarang dibuka lagi LKPD-nya. Di situ ada yang namanya membimbing penyelidikan. Sudah? Nah, untuk menguji hipotesis, kita perlu mengujinya. Ya, apakah tadi jawaban Anda kira-kira benar atau salah sih ya? Jadi agar tidak menyeleweng dari tujuan awalnya. Untuk menguji jawaban hipotesis, kita perlu menguji dengan mengamati gambar organ di atas. Di situ sudah ada organ ya, gambar organ. Sudah ada. Kemudian diidentifikasikan bagian organnya. Di situ ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan ditulis nama organnya, dilihat dari buku. Silakan bukunya dikeluarkan ya, dilihat di buku.
Di buku, silakan bukunya dibuka. Sudah diisi semua? Sudah diisi semua. Silakan kalau sudah diisi semua, dibuka lagi LKPD-nya. LKPD-nya dibuka lagi. Sudah dibuka lagi? Nah, di situ ada mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, tadi setelah Anda mencari informasi terkait strukturnya, fungsinya, organ pernapasan melalui buku ya, tadi sudah melalui buku. Sekarang identifikasikan ya, fungsinya apa. Anda tadi ada berapa? Ada berapa organnya, Mas? Ada 6. Nah, organnya nanti silakan ditulis di sini ya. Tuliskan fungsinya satu saja yang paling utama. Ya, tulis fungsinya satu saja yang paling utama. Tadi nomor 1 adalah faring ya, adalah faring, nanti tuliskan fungsinya. Sudah belum? Sudah. Oke. Kalau sudah, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi Anda ya. Kelompok 4. Oke. Silakan berdiri, Mbak. Oke, silakan berdiri. Nah, dibuka tadi LKPD-nya yang sudah ditulis ya. Oke. Nah, tadi yang pertama terkait dengan analisis dari video ini. Silakan dibacakan, teman-teman nanti memperhatikan ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya ya. Oke. Silakan. Apa solusi atau kampanye kreatif yang bisa kalian buat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama remaja, agar menjaga kesehatan sistem pernafasan dari bahaya asap rokok dan pembakaran sampah? Jadi dari kelompok berapa tadi, Mbak? 4. Nah, dari kelompok 4 ini berkaitan dengan solusi ya, atau kampanye atau apa tadi namanya? Kampanye kreatif ya, yang bisa dilakukan oleh remaja untuk menjaga sistem kesehatan pernapasan ya. Oke. Kemudian kira-kira hipotesisnya apa, Mbak? Tadi, Mbak? Nah, dibuka kembali tadi. Nah, hipotesisnya solusinya poster atau infografis eduktif. Membuat poster atau infografis berisi fakta singkat kandungan rokok, bahaya asap sampah, dan dampaknya pada paru-paru. Oke. Kemudian ada lagi? Ada. Ditempel di sekolah, ruang publik, atau dibagikan di media sosial. Oke. Terus? Video kampanye singkat. Membuat video pendek selama 1 atau sampai 2 menit dengan tema paru-paru sehat, hidup hebat, berisi ajakan berhenti merokok dan tidak membakar sampah sembarangan. Oke. Terus bisa diunggah di Instagram, TikTok atau YouTube. Terus gerakan sekolah tanpa asap. Oke. Deklarasi bersama siswa untuk menjaga lingkungan sekolah bebas asap rokok dan bebas pembakaran sampah. Dan melibatkan OSIS untuk membuat slogan dan mutual kreatif. Oke. Jadi menggabungkan juga ya tentang IT ya. Kemudian tadi ada upload di medsos ya, membuat poster ya, pokoknya sekreatif mungkin bagaimana caranya mengkampanyekan hidup sehat tanpa asap rokok, menjaga sistem pernapasan dan sebagainya. Ada yang mau bertanya terkait dari kelompok berapa tadi, Mbak? 4. Kelompok 4 ya. Ya, terkait dari kelompok 4. Nah, silakan berdiri, Mbak. Dari kelompok berapa? 3. Dari kelompok 3 mau bertanya untuk kelompok 4 ya. Oke, ya. Apa saja gaya hidup sehat yang dapat membantu menjaga kesehatan paru-paru? Oke, apa saja gaya hidup sehat yang dapat membantu menjaga kesehatan paru-paru, Mbak? Gaya hidup sehat untuk menjaga kesehatan paru-paru adalah rutin berolahraga, makan makanan bergizi, minum cukup air, cukup istirahat, menjauhi rokok, serta menggunakan masker saat berada di lingkungan berpolusi. Ya, berpolusi. Oke. Begitu, Mbak? Oke. Silakan dulu beri tepuk tangan dong kelompok. Nah, Bu Rini akan membagikan lembar penilaian asesmen sumatif. Nah, silakan kembali terlebih dahulu ke kursinya masing-masing. Nanti silakan dikerjakan secara individu, kemudian nanti akan Bu Rini nilai sebagai nilai asesmen sumatif. Selanjutnya untuk kesimpulan, yang pertama, sistem pernapasan Anda itu terdiri dari paru-paru, saluran udara, kemudian bronkus, bronkolus dan sebagainya. Nah, fungsi utamanya adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Anda menghirup oksigen dari hidung, mengeluarkan karbon dioksida lewat
mulut. Kemudian upaya menjaga kesehatan organ pernapasan, yakni dengan cara menghindari asap rokok ya. Bagi yang putra mungkin dikurangi dulu rokoknya agar sistem pernapasannya bisa berjalan dengan baik lagi ya. Oke, kemudian menghindari polusi udara, berolahraga secara teratur, menjaga kebersihan lingkungan dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Paham ya? Oke, paham. Kalau paham, ini waktunya sudah habis ya. Ya, Burni ucapkan terima kasih. Kita tadi diawali dengan berdoa, diakhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat selalu ya, tetap semangat dalam mengejar cita-cita dan menuntut ilmu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.